Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saja Anda berada, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun saja Anda berada. Kami hadir dalam acara Bincang Inspiratif Rasil. Siapa tamu kita di kesempatan kali ini? Kita sudah ada dua tamu istimewa. Kalau yang satu sepertinya Ikhwan Akhwat sudah familiar gitu ya. Sudah sering mendengar namanya, Dr. Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ben. Panggilannya Dr. Ben, Ikhwan Akhwat. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan kita kedatangan tamu spesial. Kayaknya nih deket juga nih sama kampung halamannya Dr. Ben nih. Kalau Dr. Ben dari Aceh. Nah ini Dr. Rizky Adriansyah, SPAK. Beliau dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang Ini Mas gimana Angga. ceritanya bisa tahu-tahu datang nyasar ke Rasil sama Dr. Ben lagi? Ini memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala juga. Ditakdirkan. Karena sebenarnya kita udah ketemu sering ya, komunikasi sebenarnya sering. Cuma belakangan ini jadi intens. Mungkin ada peristiwa yang membuat saya juga banyak dibicarakan baik di media massa maupun media cetak, sehingga terjadi komunikasi sama Dr. Ben. Ini ada apa begitu ya. Nah ternyata udah dikasih clue-nya tuh. Udah dikasih clue-nya. Jadi Ikhwan Akhwat, kami menghadirkan dua dokter ini. Salah satunya adalah Dr. Rizky Adriansyah. Beliau seorang dosen dan juga sekarang aktivitasnya praktek di mana saja, Dok? Saya praktek di Rumah Sakit Adam Malik yang akhirnya saya diberhentikan ya dari rumah sakit tersebut. Ya. Kemudian ada dua rumah sakit swasta di Medan sama di Batam. Di Batam ya. Tapi aktivitas istilahnya aktivitas medis masih terus berjalan. Masih jalan. Aktivitas kemanusiaan juga berjalan. Insya Allah. Jadi kita kalau ada hal yang yang selama ini kita juga sering ya kalau misalnya ada masyarakat ya kita bantulah, yang mana bisa kita bantu sepanjang kita bisa lakukan kita lakukan. Jadi Ikhwan Akhwat, akhir-akhir ini memang dunia kesehatan di negeri ini cukup hangat isunya gitu ya, apalagi ketika Menteri Kesehatan Pak Budi kita nyebutnya, beliau dokter dok, insinyur ya, Insinyur Budi Gunawan ini Menteri Kesehatan memang menjadi sorotan publik ya, banyak sekali ucapan-ucapan, pernyataan sampai ke kebijakan-kebijakan yang membuat respon cukup beragam gitu ya. Respon bahkan cukup hangat, respon yang cukup tinggi juga ditunjukkan terakhir kali itu kalau Ikhwan Akhwat memperhatikan berita-berita itu FKUI ya, pernyataan resmi mengkritisi kebijakan dari kementerian yang terbaru. Nah, seperti apa sebenarnya? Ini kan Ikhwan Akhwat kita ingin membuka gitu ya sebenarnya isu ini tuh arahnya kemana, ada apa gitu ya dengan isu ini. Kalau kita menelusuri media sosial, kita tahu bagaimana media sosial pemberitaan itu cukup simpang siur atau apa gitu ya. Namun untuk media massa ini sudah menjadi sorotan publik yang cukup serius, dan di sini ada Dr. Rizky juga yang memang betul-betul melihat sebenarnya kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan yang sampai melibatkan profesi, melibatkan dunia kedokteran, apa sih yang ingin kita luruskan di tengah-tengah masyarakat, begitu ya dok ya? Tapi sebelum saya ke Dr. Rizky, saya ke Dr. Ben dulu. Kalau dari usia, mungkin senioran Dr. Ben ya? Iya. Iya. Jauh. Jauh. Kelihatan wajahnya. Kelihatan wajahnya. Dr. Ben sebenarnya, kalau Dr. Ben melihat, saya nggak secara politis ya dok ya. Mungkin lihat dari gejolak masyarakat dulu deh. Kenapa kesehatan itu salah satu bidang yang sepertinya mudah sekali masyarakat itu terpancing? Terima kasih Mas Angga. So, kalau kita lihat sejarah Mas Angga ya, sejarah itu bahwa
awal-awal kemerdekaan Indonesia yang menggerakkan, orang-orang yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia ini adalah para dokter. Mereka punya kesadaran nasionalisme, kemudian mereka punya kesadaran kemanusiaan, mereka yang turun melihat penderitaan masyarakat. Sehingga profesi kedokteran ini profesi yang begitu melekat dengan masyarakat, tapi sangat elitis. Nggak semua orang masuk ke sana kan, bisa paham tentang itu. Nah, maka nggak heran kita kemari ini dokter lebih profesional, kemudian ditambah lagi dengan beberapa paham yang menurut saya itu nggak tepat, mengindustrikan bidang medis. Yang kita lihat dulu, kalau misalnya masuk ke kedokteran nggak terlalu mahal, sekarang gila-gilaan. Kemudian dulu dokternya begitu dihormatin, sekarang udah hitung-hitungan. Jadi setiap ada pergolakan-pergolakan di kalangan medis ini, maka mau tidak mau masyarakat itu menjadi sebuah pertanyaan, tapi agak sulit masuk. Jadi kayak kasus seperti yang dialami oleh Dr. Rizky, beliau ketua IDAI di Sumatera Utara. IDAI itu Ikatan dan Dokter Anak Indonesia. Jadi ketika ada masalah seperti ini, itu masyarakat secara awam itu apa ya? Karena elitis itu. Tapi di kalangan dokter itu menganggap bahwa ini harus dibicarakan, harus dibuka. Maka satu hal menurut saya ya, ini satu hal yang sangat tepat ya. Yang namanya departemen teknis itu dipangku oleh seorang yang tidak sama profesinya. Gitu. Ya, sesuai bidangnya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia belajar cepat, kemudian dia memberikan jauh lebih terbaik, itu mungkin hal yang lain. Tapi ini lagi nih, udah nggak tepat, kebijakannya pengawur gitu kan. Jadi ada dua kesalahan yang terjadi yang hari ini. Nah, ya, maka Dr. Rizky ini bareng-bareng sama kita ini kita coba beliau sebagai orang yang sebagai tambah informasi Mas Angga, beliau ini orang yang terzalimin oleh alat kekuasaan gitu loh. Beliau dipecat dari praktek di rumah sakit Adam Malik. Nah, kalau yang lain digeser, beliau dipecat. Karena mungkin vokalnya beda. Ini vokalnya agak vokal O, ini jadi dipecat. Jadi kan beliau pun kita ajak kembali juga untuk biar masyarakat peka bahwa sekarang agak baik, tidak sedang baik di dunia kedokteran ini. Jadi ini yang perlu kita coba diskusikan pada malam ini ya. Yang mudah-mudahan informasi dari Dr. Rizky ini kan bisa membuka wajah kita, pikiran kita, wawasan kita tentang peristiwa-peristiwa yang hari ini yang sangat kontemporer. Saya pikir itu Mas Angga sebagai pembukaan dari saya. Dibuka oleh Dr. Ben dan juga kalau Iwan Ahwat menelusuri berita-berita apa yang dialami oleh Dr. Rizky kaitannya dengan Ikatan Dokter Anak, lalu kebijakan kementerian. Nah, sekarang kita akan tanya langsung Dr. Rizky sebenarnya ada apa gitu dengan kebijakan Kementerian Kesehatan hari ini? Jadi kalau kita ambil judulnya dulu ya, judulnya ini adalah otoritarianisme dari Kementerian Kesehatan. Otoritarianisme. Kenapa? Karena semua kewenangan itu berada di satu kementerian ini. Ya. Mulai dari kalau kita di dokter ini ya, dulu kalau surat izin praktek itu ada di situ peran organisasi profesi, misalnya untuk rekomendasi. Sekarang itu sudah dihapus. Dan ada peran pemerintah daerah. Tapi sekarang oleh Kementerian Kesehatan sendiri bisa mengeluarkan izin praktek. Kemudian Kementerian Kesehatan juga bisa menerbitkan untuk satuan kredit profesi yang dulu juga ada di organisasi profesi. Sekarang sudah di bawah Kementerian Kesehatan. Yang terakhir ini yang sangat kita gugat itu adalah soal kolegium. Apa kolegium itu, Dok? Kolegium ini adalah suatu lembaga yang betul-betul independen, yang dia bertugas untuk menjaga marwah keilmuan di bidang kedokteran itu. Saya pakai bahasa itu saja, karena kalau di anggaran dasar itu ada beberapa tugas fungsinya. Apa yang disebut dengan marwah keilmuan? Ilmu itu kan berkembang ya, dan tujuan ilmu itu berkembang harus semata-mata hanya untuk kepentingan kemanusiaan. Tidak boleh ada kepentingan yang lain selain untuk membuat manusia itu semakin hidupnya berkualitas, derajat kehidupannya bisa lebih baik, derajat kesehatannya lebih baik. Tapi dalam konteks keilmuan dia harus jaga jangan sampai ada ilmu yang justru menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kolegium itu sangat strategis sekali perannya. Oleh karena itu dia harus dijaga independensi.
maksudnya dijaga independensi itu tidak boleh ada intervensi kekuasaan, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan lain, selain hanya untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, itu kolegium. Nah, kalau saya kan di organisasi profesi, IDAI itu Ikatan Dokter Indonesia, yang memang dia lebih kepada berkumpulnya para dokter untuk memajukan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Nah, jadi konteksnya di situ bedanya antara seperti kolegium. IDI lah ya. IDAI itu sebenarnya anak organisasi dari IDI. Jadi di IDI itu ada perhimpunan dokter spesialis, ada Ikatan Dokter Anak, penyakit dalam, bedah, dokter gigi beda sendiri. Oh, beda sendiri. Beda, ya. Nah, kemudian ada kandungan, ya macam-macam. Banyak macam-macam. Jadi di tiap-tiap perhimpunan spesialis itu ada kolegiumnya masing-masing. Nah, kolegium itu yang tugasnya tadi menjaga marwah keilmuan itu tadi. Nah itu sekarang semua sudah diambil Kementerian Kesehatan, di bawah Kementerian Kesehatan. Termasuk standar profesi juga ada di standar. Jadi tugasnya kolegium ini membuat standar. Membuat standar itu. Ya, standar itu dijaga agar dia mengacu kepada standar yang memang dengan nilai tertinggi ya. Misalnya dokter kandungan, apa sih standar kompetensi untuk dokter kandungan? Dokter anak, standar kompetensi dokter anak seperti apa? Ya, apa yang boleh dilakukan oleh dokter dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh dokter. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh intervensi kekuasaan yang masih dalam ucapan seorang Menteri Kesehatan. Baru belakangan kita dengar nih, Menteri Kesehatan buat pernyataan dokter umum boleh melakukan, bukan boleh, ilmu seksio sesaria diturunkan ke dokter umum. Operasi itu? Operasi untuk melahirkan. Kalau nggak bisa melahirkan secara normal, maka dilakukan seksio sesaria. Yang ini adalah kompetensinya sekarang dokter kandungan, tapi menurut Menkes diturunkan. Dokter umum pun? Ya, kita tidak persoalkan sebenarnya dalam kondisi gawat darurat. Ya. Yang jadi persoalan, apakah itu kewenangan Kementerian Kesehatan? Itu harus tugas kolegium dulu. Kolegium yang menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi intervensi kekuasaan kalau sudah masuk di situ, nah ini jadi masalah. Dan ini yang kita khawatirkan terhadap keselamatan pasien ke depannya. Ya kan? Menjaga marwah keilmuan untuk kepentingan kemanusiaan itu tadi. Itu yang harus hati-hati, tidak bisa sembarangan ngomong sembarangan. Boleh tidak boleh itu harus betul-betul dikaji secara akademis oleh ahlinya yang kompeten, dan itu kolegium itu adalah tempat berkumpulnya para ahli dan guru besar. Kalau mau dirunut, Dok ya, kronologi ataupun alur dari apa yang dialami oleh Dr. Rizky sampai dipecat itu gimana awalnya? Ya, jadi memang awalnya tentang kolegium ini memang yang paling sakral. Kalau yang tadi ya tentang SIP, tentang ini kita lebih banyak mengalah, harus udahlah nggak apa-apa, pemerintah mungkin mau ambil kewenangan. Tapi kalau sampai kolegium ini memang kita betul-betul bertahan. Itu ceritanya gimana tuh, Dok? Jadi ceritanya pada waktu akhir bulan September 2024 tahun lalu ya. Itu kita sedang melaksanakan Kongres Ilmu Kesehatan Anak. Untuk memilih Ketua Ikatan Dokter Indonesia dan Ketua Kolegium. Nah, pada saat yang bersamaan itu pemerintah juga melakukan pemilihan ketua kolegium, tapi lewat online. Sedangkan kita kongres hadir di Semarang. Semua guru besar hadir di sana. Semua dokter anak, bahkan hampir sebagian besar dokter anak itu hadir di sana pada saat kegiatan ilmiahnya. Jadi kongres itu betul-betul legitimate. Legitimate dan organisasi yang berwenang. Dan memang secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, memang kita ditugaskan oleh badan legislatif tertinggi itu untuk memilih ketua kolegium. Nah, amanah kongresnya kita harus menjaga independensi kolegium. Nah, kemudian terbentuklah kolegium ilmu kesehatan anak yang ada di bawah organisasi profesi, dan ada juga kolegium kesehatan anak yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Awalnya kita dibujuk-bujuk suruh supaya gabung, tapi kita kan punya alasan mengapa tidak mau gabung. Bukan kita tidak mau ikut negara, bukan. Tapi kita mempertahankan independensi itu sesuai dengan definisinya, sesuai dengan base fundamental pemahamannya gitu. Kemudian ini berjalan, karena kita bertahan dengan kolegium ini, maka ada upaya-upaya pembungkaman. Upaya pembungkaman yang pertama itu adalah mutasi 2 pengurus inti Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu Dr. Hikari Ambara Sakti, itu dia sekretaris umum,
dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto ke Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Kemudian Dr. Fitri Hartanto, Ketua IDAI Cabang Jawa Tengah waktu kongres itu, dia sekarang Ketua UKK Tumbuh Kembang Anak, dipindahkan ke Rumah Sakit Sarjito. Yang menjadi persoalan, alasannya tidak jelas. Kalau alasan pemerataan, itu tidak masuk akal. Kenapa? Dr. Fitri Hartanto, itu ahli tumbuh kembang anak satu-satunya di Jawa Tengah itu. Jawa Tengah, Di rumah sakit. dipindahkan ke Jogja yang sudah ada 3. Dokter Hikari, dia untuk apa dipindahkan? Sementara di RSAB Harapan Kita juga sudah ada 2-3 orang, nggak salah, ahli kanker darah anak. Nah, waktu itu kita memang protes, cuma suasana kebatinan kita, organisasi kita pada waktu itu timbul kecemasan nih, kalau misalnya kita protes, akan timbul mutasi-mutasi yang lain. Ya, ada kekhawatiran. Akan timbul macam lah tekanannya pada waktu itu. Tapi kita di tengah-tengah kecemasan itu kita tetap ingin kolegium itu tetap independen. Jadi kita masih sabar di situ. Berlanjut di bulan April, akhir April, terjadi mutasi Ketua Umum IDAI, Dr. Piprim Basaraya Nuarso, dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Fatmawati. Sebenarnya saya bingung, waktu awal-awal itu saya bingung, benar nggak ini kejadian? Karena saya harus bertanya, kenapa? Karena Dr. Piprim ini dokter ahli jantung anak, sama dengan saya. Dan posisinya, kalau di IDAI, saya anggota Dr. Piprim, tapi di perkumpulan dokter ahli jantung anaknya ini, Dr. Piprim anggota saya. Jadi saya berkepentingan untuk menanyakan apa masalahnya, kenapa dia dipindahkan. Lalu saya buat testimoni. Testimoninya itu mempertanyakan alasan Kementerian Kesehatan memindahkan Dr. Piprim. Testimoninya di mana, Dok? Sebenarnya saya sebarkan awalnya cuma di grup WA saja ya. Tapi nggak tahu itu nyampe ke media massa atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Hari gini soalnya. Itu hanya beda 2 hari nyampe, kan. Tujuan saya waktu itu hanya menyadarkan kita nih, dokter anak, udahlah jangan terlalu cemas dengan ini. Itu sebenarnya saya hanya ingin mengurangi kecemasan di kalangan dokter anak, oleh karena Dr. Piprim ini sudah dipindahkan. Dr. Piprim sudah buat pernyataan di media sosial kalau pemindahannya itu maladministrasi lah ya. Jadi pelanggaran prosedurnya banyak lah dari sisi kepegawaian. Tapi saya membahasnya dalam konteks dampak Dr. Piprim dipindahkan terhadap layanan kesehatan jantung anak. Jadi kalau dipindahkan, saya bilang ini akan menurunkan kualitas layanan jantung anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Apalagi dia seorang pendidik, di situ ada peserta didik yang lagi mengambil sekolah spesialis dan subspesialis kardiologi anak. Itu dalam testimoni saya sampaikan. Itu. Nah, itu tersebar sampai di media massa. Saya nggak menyebar, tapi nyampe di media massa. Akhirnya dikomentari juga oleh humasnya Kementerian Kesehatan. Cuma saya balas lagi komentarnya, itu saya balas lagi karena menurut saya pembohongan publik. Pembohongannya di mana, Dok? Nah, dia bilang begini, kenapa Dr. Piprim dipindahkan? Dia bilang karena alasannya dokter ahli jantung anak di Rumah Sakit Fatmawati akan segera pensiun. Saya bantah, itu pembohongan publik, saya bilang. Kenapa? Karena dokter ahli jantung anak di Rumah Sakit Fatmawati itu satu angkatan di atas saya, dan waktu wisudanya sama, dan dia usianya seumuran dengan Dr. Piprim. Pensiunnya, kalau saya tanya dengan dia, masih ada 7 tahun lagi, masih bisa lah dia di sana. Jadi itu pembohongan publik pertama. Dan saya bilang alasannya tidak logisnya, saya pakai logikanya Kementerian Kesehatan. Kalau memang dokter yang di Fatmawati mau pensiun, itu muridnya, itu adalah muridnya Dr. Piprim. Tidak logis murid mau pensiun yang menggantikan guru, saya bilang. Mungkin itu juga yang membuat panas di sana. Terus dia bilang lagi alasannya di sana rumah sakit pendidikan untuk Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Syarif Hidayatullah ya. Nama FK-nya. Saya bantah lagi. Ini terjadinya polemik berarti? Polemik. Di media kan? Di media. Bantah-membantahnya di media ini. Saya bantah lagi bahwa benar itu rumah sakit pendidikan, tapi untuk pendidikan dokter umum. Sementara kompetensinya Dr. Piprim ini sebagai dokter pendidik klinis adalah mendidik mulai dari dokter umum, spesialis, subspesialis. Jadi sayang dong ilmu dia ini, nggak bisa ngajarin spesialis dan subspesialis lagi dia gara-gara dipindahkan. Nah,
Saya buat testimoni itu. Nggak berapa lama dari situ, saya dipanggil sama Direktur Rumah Sakit Adam Malik. Panggil dalam, memang sudah niat lah manggil saya, tapi memang akhirnya ketemu di tanggal 30 April. Jadi tanggal 25 April saya buat testimoni, tanggal 30 April saya ketemu sama Direktur Rumah Sakit Adam Malik. Kita ngobrol biasa, santai, tidak ada sekat lah. Seperti hubungan abang dan adik saja. Tapi inti dari pembicaraan itu adalah saya harus berhenti dari Rumah Sakit Adam Malik. Awalnya saya diminta mengundurkan diri. Saya tidak bersedia. Terus tidak ada kesepakatan. Janjinya direktur mau ngomong sama dekan. Karena kan saya ASN-nya, ASN Kementerian Pendidikan, di bawah Fakultas Kedokteran USU. Lalu, jumpalah saya hari Jumatnya lagi. Itu kan hari Rabu ya, tanggal 30 April. Tanggal 1 libur. Tanggal 2 Mei, direkturnya meminta ketemu lagi. Tapi nggak ketemu. Akhirnya dia kirim WA saja tentang memberitahukan surat pemberitahuan penghentian kerjasama saya dengan Rumah Sakit Adam Malik. Nah, setelah saya dapat surat itu, artinya ini confirm saya sudah dalam konteks ini berhentilah saya bekerja sama dengan Rumah Sakit Adam Malik, kan begitu ya dari bahasa suratnya. Saya lapor dekan, karena atasan saya dekan kan. Dekan bilang ketemu, tapi karena Jumat juga waktunya singkat, baru ketemu hari Senin. Nah, singkat cerita, timbul lagi polemik setelah ketemu dekan. Saya kan ajukan surat keberatan. Timbul pemberitaan di media massa bahwa saya diberhentikan karena punya masalah disiplin. Saya bilang, saya balas lagi, saya bilang, saya kapan sidang disiplinnya? Jangankan vonisnya, saya bilang sidang disiplinnya saja saya tidak pernah mengalaminya, begitu. Dan itu masih dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Kementerian Kesehatan. Humasnya ya? Humasnya. Ya tentu saya bicaranya Kementerian Kesehatan ya, karena langsung memang saya lihat pun surat pemberhentian saya itu walaupun ditandatangani oleh direktur, tapi hanya ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Artinya Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang saya duga telah melakukan tekanan kekuasaan kepada direktur untuk memberhentikan saya. Iya. Gitu. Dari situ berlanjut ke beberapa. Iya, jadi kan ini viral, ceritanya kan viral jadinya. Viral, saya diperintahkan ini kan viral, kenapa diberhentikan. Jadi pemberhentian saya itu tidak bisa saya anggap berdiri sendiri, sebab akibatnya harus dikaji dari sampai ke belakang. Ada masalah apa di organisasi IDAI dengan Kementerian Kesehatan? Nah, jadi di situ. Nah, kalau saya lihat ini semakin bergulir ya. Semakin bergulir, dan sekarang juga yang terakhir ini para guru besar, para dosen, bukan hanya di UI sebenarnya. Bukan hanya FKUI sebenarnya. Bukan. Hari ini juga pada saat hari ini ada di Aceh, ada di Medan, ada di Sumatera Barat, ada di Palembang, ada di Jakarta tentu, ada di Lambung Mangkurat apa itu, Banjarmasin ya. Kemudian di Solo, di Malang, di Surabaya, di Makassar, bahkan sampai ke Manado. Ini kalau kita lihat dari awal perseteruannya, kenapa kementerian itu membuat kolegium tersendiri, atau bisa dikatakan kolegium tandingan apa? Tapi kan sah-sah aja karena pemerintah yang buat. Ya, sebenarnya yang kita persoalkan sejauh mana independensinya kalau di bawah. Independensinya. Apakah kasus yang dialami oleh Dr. Rizky ini salah satu efek? Iya, akibat dari kita mempertahankan kolegium itu karena di bawah. Dokter menimbulkan respon itu ke publik lagi. Ini dikhawatirkan oleh penguasa mungkin ya. Iya. Nah itu. Jadi sebenarnya saya hanya dalam konteks melakukan pembelaan saja, tidak melakukan sifatnya tuduhan apapun lah ke Kementerian Kesehatan awalnya ya. Iya. Saya hanya melakukan pembelaan terkait kolegium, terkait Dr. Piprim, tapi ternyata hal-hal seperti itu pun harus dibungkam oleh Kementerian Kesehatan. Ya kenapa dibungkam ya? Tentu dianggap dianggap menghambat kerja-kerja kolegium mungkin, tapi saya mungkin nggak tahu saya kenapa. Di sini dokter melihat memang pembungkaman itu diusahakan supaya dokter mungkin berhenti bersuara tentang hal apa gitu. Mungkin saja.
saya tuh dianggap terlalu vokal, sehingga kalau diberhentikan diharapkan setelah itu saya lebih ini ya, tidak mengganggu, tidak berisik lah gitu untuk kepentingan kekuasaan. Lalu ada upaya-upaya apa aja, Dok, yang sampai saat ini Dokter lakukan? Awalnya saya melakukan membuat surat keberatan. Saya udah sampaikan ke Rumah Sakit Adam Malik, saya tembuskan ke dekan, saya tembuskan juga ke Menteri Kesehatan, ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Saya keberatan atas pemberhentian saya. Itu. Kemudian saya juga akhirnya karena udah mulai ada tuduhan-tuduhan ke saya, akhirnya saya harus menggunakan konsultan hukum untuk membantu saya memberikan jawaban-jawaban yang tepat, begitu kan? Kita nggak boleh gegabah juga. Ini udah ada tuduhan ke saya yang menyatakan saya punya masalah kedisiplinan. Oleh karena itu saya harus punya konsultan hukum. Nah itu dari sisi pribadi saya. Tentu kalau dari sisi organisasi kita IDAI solid. Ada 30 cabang se-Indonesia, kita solid untuk mempertahankan independensi kolegium ini. Penyampaian aspirasi rencananya sampai ke parlemen ya? Kita sudah ke parlemen, sudah 2 kali kita ke parlemen. Satu ke Badan Aspirasi Masyarakat, satu lagi ke Komisi 9. Itu sudah kita sampaikan, kronologis masalah yang terjadi itu sudah kita sampaikan ya. Mungkin itu kan proses politik ya, jadi itu proses negosiasi. Ya, kalau proses politik penyelesaiannya penyelesaian politik tentunya yang kita harapkan. Tapi kalau yang penyelesaian saya terkait hukum ya itu mungkin ada tersendirinya. Nah, tentu itu hal yang kita harapkan sih ini segera tuntas ya. Iya. Segera tuntas. Ikhwan Akhwat, saat ini Anda sedang menyimak bincang inspiratif bersama Dr. Rizky Ardiansah. Kalau Ikhwan Akhwat googling nama itu pasti akan muncul gitu ya, pemberitaan mengenai beliau. Dan tadi memang sengaja kita minta bagaimana alur kronologi kasus yang menimpa itu gitu ya, karena kita juga ingin melihat masalah sebenarnya yang terjadi gitu ya. Saya ke Dr. Ben dulu, Dok. Kalau melihat bagaimana unsur kekuasaan dia masuk ke unsur profesi dengan beberapa kepentingannya, di sini apa gitu kira-kira di belakangnya, apakah ada kepentingan lembaga lain atau apa yang dokter lihat nih? Sekali lagi Mas Angga, bahwa ini bukan fenomena Kementerian Kesehatan semata, tapi ini fenomena pemerintah secara umum di bawah Pak Prabowo ini ya. Bahwa beliau sendiri mengakui bahwa ada buruk komunikasi. Dan kalau udah di presiden yang buruk, pasti kan di instansi-instansi departemen itu ngikut buruk ya. Jadi saya ditanya oleh wartawan tentang kasus ini, saya katakan begini, kalau mau belajar bijak, itu sebenarnya Pak BGS ini kan harus harus menerimalah kritikan gitu loh. Jadi kita kalau jadi pimpinan kan udah resiko kan, kebijakan baik atau buruk pasti ada yang pro ada yang kontra. Itu kan bagian dari sebuah proses politik yang diambil oleh pemerintah. Maka apa yang dilakukan oleh Dr. Rizky dan teman-temannya itu bagian dari respon, reaksi untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan menurut mereka itu adalah nggak fair, gitu kan, nggak terbuka, tiba-tiba udah ada kolegium dihapuskan. Jadi Mas Angga, kalau kita lihat ke belakang, ini organisasi yang sangat independen, sama menteri, dia bisa sejajar ini tuh. Jadi nggak semua menteri itu bisa menerima ini. Jadi mungkin bahwa independen, kemudian dia punya kolegium sendiri, dia bisa duduk bareng dengan pemerintah. Itu nggak semua menteri itu bisa menerima itu. Maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini karena kebaperan pemerintah, wah ini kalau nggak dirubah ini bisa setara sama gua gitu kan. Jadi nggak bisa gua atur gitu kan. Maka dibuat acara-acara segala macam. Dia dia bawa undang-undang baru karena DPR adalah bagian bawa undang-undang. Itu kan berawal dari kasusnya Derawang kan, tahun dipecat, rame itu kan, ada yang keras segala macam, dibuat tandingan kan. Jadi nggak lepas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 nggak lepas dari itu, dari egoisme sektoralnya pemerintah. Apakah ada unsur-unsur kepentingan pengusaha, oligarki yang ingin masuk mungkin ke dunia kesehatan, Dok? Gini Pak, kita tahu bahwa industri farmasi itu industri sangat besar ya, pengaruhnya dalam menentukan undang-undang itu besar. Jadi dalam
Omnibus Law ini di undang-undang itu pasti masuk. Pasti ada masuk. Tapi kan teman-teman mempertanyakan nggak undang-undang secara keseluruhan kan. Ya. Tapi yang mempertanyakan cuma kolegium aja itu kan. Dia Rizky mengatakan bahwa SCP udahlah itu masa kecil-kecil remeh-temeh udahlah itu. Tapi kolegium ini kan menyangkut harkat martabatnya profesi kan. Mereka yang menggodok, mendidik, menghasilkan, mendistribusi kan itu. Ya. Sebenarnya enggak. Kalau pemerintah itu dia fair, dia bijak. Udahlah udah urusan lu lah, lu mikir gua nggak beban lagi mikir. Karena udah ada ahlinya. Udah ahlinya kan. Iya. Dia kan bisa ngurus yang lain kan. Itu kan sebenarnya lebih meringankan pemerintah sebenarnya. Kalau pemerintah nggak ego kan. Nah, sekarang kan puyeng dia. Belum lagi program-program makan gratis Iya. yang hanya 3,7 T harus habis kan. Bayangin. Belum lain-lain kan. Itu buat puyeng bagaimana di undang-undang di programnya Pak Prabowo itu. Dari rumah sakit tipe D ke tipe C, itu kan perubahan semua kan, dari bangunannya, alatnya, nakesnya dan sebagainya. Itu kan nggak mudah itu kan. Jadi sebenarnya Pak BG ini BG itu puyeng sendiri sebenarnya. Kalau dia sudahlah itu udah bulan 10 tahun itu kan masalah kolegium udahlah. Ya persoalan kita 1-2 orang kolegium yang nggak bisa diatur, itu kan dinamika aja, masalah komunikasi aja. Jadi itu saya lihat bahwa komunikasi Pak Menteri sekarang ini kurang baik. Jadi memang harus ada memang yang bisa memberikan masukan pada beliau. Ini persoalan Pak Terawang dulu gitu juga kan. Komunikasi kurang. Sebenarnya ada masalah lebih penting apa di dunia kesehatan dibandingkan ngurusin kolegium kan, harusnya gitu ya. Betul. Kebanyakan yang diurus ya. Banyak kan harusnya. TBC vaksin zaman itu banyak banget. TBC vaksin aja belum kita bahas nih kan gimana gitu. Ini kan mau puyeng aja. Ini baru Dr. Rizky sendiri ya, belum yang lain. Baru Dr. Rizky sendiri. Tapi Dr. Rizky ya, tadi kan dokter katakan bahwa IDAI secara organisasi kompak gitu ya. Nah, sekarang langkah-langkah strategis gitu ya untuk mengingatkan ke kementerian sendiri, lalu juga bagaimana menjaga komunikasi dengan masyarakat. Itu gimana dok? Program-program layanan kesehatan anak yang lain kita tetap laksanakan kok. Dan itu selalu bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan. Jadi itu terlepas dari persoalan yang selama ini gonjang-ganjing soal kolegium ini. Tapi banyak program-program kesehatan anak, soal imunisasi, ya, soal bagaimana pelayanan tumbuh kembang anak, soal penanganan stunting, penanganan gizi buruk, itu berjalan. Kita punya program tuh di IDAI, namanya Pediatric Social Responsibility, PSR disingkat. Itu program yang betul-betul juga didukung oleh Kementerian Kesehatan, yaitu suatu program di mana para dokter anak itu turun sampai ke lapisan masyarakat, juga sampai ke puskesmas, memberikan edukasi ke para dokter-dokter yang bekerja di puskesmas, membangun jejaring lah, networking, agar pelayanan kesehatan anak itu yang walaupun dilakukan di level fasilitas kesehatan primer itu layanan juga berkualitas, itu kita laksanakan rutin di semua daerah itu. Jadi kalau program-program yang terkait dengan rakyat lah kita bilangnya, itu kita harus kedepankan, kita harus jangan sampai gara-gara soal kolegium ini, ini akhirnya program-program untuk rakyatnya malah menjadi terhambat. Tapi berpotensi terhambat ke depannya kalau masalah kolegium ini nggak tuntas, karena ini sangat fundamental. Oleh karena itu, kita berharap ada hal yang menjadi win-win solutionnya. Kita tetap tentu dalam posisi akan mempertahankan kolegium yang ada di organisasi profesi. Nah, program-program yang lainnya itu ya tentu harus jalan. Dan dalam hal ini kita tetap mengkomunikasikan dengan baik. Misalnya contoh kemarin kita protes ya. Protes kita nggak sampai buat demo mau praktek gitu, enggak. Kita malah demonya berdoa. Doa lewat Zoom ya, YouTube selama 3 hari berturut-turut. Cuma pakai pita hitam, itu pun dilarang-larang ya. Nggak boleh pakai pita hitam, ya pakai baju hitam aja saya bilang. Nggak usah dilarang-larang lah yang begitu. Ini di zaman Orde Baru ya sering begitu. Tapi ini udah zamannya udah beda, masih dilarang-larang begitu. Jadi kita tetap berupaya supaya jangan sampai layanan kesehatan anak itu terganggu. Kan kita pahami juga ini persoalan ini jangan dipandang elitis. Persoalan ini berpotensi akan berdampak buruk kepada layanan kesehatan anak kalau masalah kolegium ini
tidak betul-betul diselesaikan saat ini. Ya, ya. Itu yang menjadi masalah. Karena seperti yang saya katakan tadi, kolegium itu adalah memang menjaga marwah keilmuan, yang pengembangan ilmunya itu memang hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri, tidak boleh ada kepentingan lain di situ. Dok, kalau mau dibandingkan ya, dengan Malaysia sendiri kalau urusan kebijakan kolegium ini Nggak ada di negara lain Negaranya yang nggak ada. pemerintahnya ikut mengintervensi kolegium, itu tidak ada. Bedakan negara dengan pemerintah ya. Iya, iya. Kalau dulu juga kita punya konsil kedokteran itu di bawah presiden langsung. Tapi sekarang di bawah presiden melalui Menteri Kesehatan. Jadi Ya, ada kementeriannya lah. Jadi semuanya harus lewat Menteri Kesehatan. Iya. Jadi di situ ada kepentingan politik kalau misalnya melalui jabatan Menteri ke bawah. Tapi kalau langsung presiden, nah di negara-negara lain banyak begitu. Bahkan di negara-negara kerajaan itu kolegiumnya itu memang di bawah kerajaan langsung. Langsung ya. Bawah kerajaan langsung. Jadi memang dia memang dia untuk kepentingan kemanusiaan. Iya, iya. Kolegium itu. Ini bicara tentang, ini kan kaitannya sama dokter, profesi. Seseorang yang berusaha untuk mengobati gitu ya. Akhir-akhir ini masyarakat juga kan melihat bagaimana banyak juga kasus-kasus yang menimpa seorang dokter gitu ya. Kementerian Kesehatan bukan malah menjaga, istilahnya menjaga nama baik gitu ya, profesi kedokteran ini. Kok malah bikin seteru dengan para dokter gitu. Gimana dokter melihat ini, Dok? Kita lihat dimanapun itu ada ya oknum ya. Bahkan di kalangan ya kita anggap di dunia yang sangat religi sekalipun ada yang ternyata perilaku-perilaku negatif yang memang itu merugikan banyak hal, banyak orang, dan memang merusak peradaban, saya bilang ya, merusak peradaban, perilaku-perilaku misalnya pemerkosaan ataupun kita bilang bullying dan segala macamnya itu. Dalam konteks kita untuk melakukan perbaikan, saya pikir ini harus ada kesamaan persepsi dulu. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu? Ya. Kalau main terobos sudah tutup program studinya, kemudian dihukum, ya kan? Langsung. Nah, ini saya rasa hal-hal yang juga terlalu reaktif dalam menyelesaikan masalahnya. Dan ini juga saya pikir Kementerian Kesehatan sudah banyak melakukan offside, saya bilang. Karena kan ini kalau terkait dengan pendidikan itu kan mungkin cenderung itu ranahnya Kementerian Pendidikan ya. Tapi ini Kementerian Kesehatan sudah offset masalah pendidikan juga, dia mau ambil semua itu. Jadi pendidikan kedokteran, pendidikan yang terkait dengan kesehatan itu mau itu dalam ranah dia. Ya kan? Padahal menurut saya offside. Bahkan kalau kita lihat peraturan presiden ya seharusnya Kementerian Kesehatan itu hanya yang ngurusin kesehatan. Terkait yang mungkin bersinggungan dia harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain kan gitu. Nah, koordinasinya sejauh ini kita nggak tahu gimana, tapi yang jelas dampaknya di lapangan kan kita bisa lihat nih. Gimana kalau memang benar ada komunikasi yang baik, kenapa guru besar sekarang dari Sabang sampai Manado pada protes, sampai Papua mungkin. Apakah Dokter Yesus juga melihat bahwa masalah di Kementerian Kesehatan itu ibarat gunung es lah, yang kelihatan di permukaan, padahal di bawahnya itu begitu besar, dari mulai sistem, koordinasi gitu ya, lalu juga pemetaan. Sistem birokrasi itu kan dia harus ada pengawasannya. Jadi check and balance itu yang mungkin harus jalan. Kita nggak bisa katakan hari ini bahwa Kementerian Kesehatan buruk semua, saya rasa tidak. Ya, terbukti kita ada beberapa dengan direktorat yang lain, misalnya dengan Direktorat Gizi Kia yang kaitannya dengan kita nih, program kita kesehatan anak. Itu hubungannya sangat baik. Kita jalan kemana, bahkan terakhir waktu Pekan Imunisasi Sedunia kita sampai ke Baduy itu. Banten, buat acara besar di sana untuk sebenarnya secara nasional, tapi kita pusatkan di sana untuk acara Pekan Imunisasi Sedunia. Artinya dalam sisi lain mungkin kita harus dukung program-program yang pro rakyat, yang benar-benar pro rakyat. Tapi kita harus punya satu kepekaan juga kalau ada program-program yang justru merusak kepentingan rakyat juga kan. Kita harus ada check and balance di situ. Nggak mungkin lah semuanya kita harus setuju gitu kan. Nggak bisa ya. Jadi tentunya hal ini juga yang menurut saya
ini peran masyarakat juga, saya rasa, peran kalangan intelektual untuk tetap melakukan check and balance itu. Menurut saya begitu. Memang kita melihat juga PR banyak banget ya, Dok ya. Nah, lebih lanjut lagi, kita akan jeda dulu. Iwan Ahwat, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, terima kasih masih bersama kami dalam bincang inspiratif. Di kesempatan kali ini kami mengundang dua narasumber spesial, istimewa, para dokter. Ada Dr. Sarbini Abdul Murad, Dr. Ben, dan juga Dr. Rizky Adriansyah ya, dari Medan. Kita, kalau tadi Dr. Rizky membuka dengan otoritarianisme Menteri Kesehatan ya, atau Kementerian Kesehatan. Ini menjadi tanda tanya besar ketika masyarakat melihat isu apa lagi ini di Kementerian Kesehatan gitu ya. Kalau saya mengutip beberapa media, Dok, kalau Tempo ini 9 jam yang lalu berebut independensi kolegium dokter ketika kolegium kedokteran tidak lagi di bawah organisasi profesi. Menteri Kesehatan menetapkan kolegium melalui mekanisme voting. Judulnya, berebut izin praktek dokter. Ini judulnya Tempo gitu ya. Tampilannya adalah menteri yang menggunting stetoskop. Menteri menggunting. Ini biasa kalau Tempo kalau bikin kayak ini simbol nih. Stetoskop kan simbolnya dokter kan. Pakai gunting lagi. Berarti apa yang mau digunting nih di profesi dokter ini oleh seorang menteri gitu ya. Tadi kita di sesi pertama juga sudah mendengar kronologi alur apa yang dialami oleh Dr. Rizky. Nah, sekarang di sesi kedua sebagai sesi penutup juga, Dr. Rizky melihat kalau ingin diprediksi ke depannya, apakah harmonisasi kementerian dengan profesi kedokteran itu arahnya kemana sih gitu? Harusnya sinergis ya. Harusnya. Sinergis karena memang tugasnya kita sebagai organisasi profesi ini kan bagian dari rakyat lah, saya bilang. Kan dia berpartisipasi dengan pemerintah, bermitra dengan pemerintah, untuk memang menjalankan amanah konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, dan seterusnya. Itu kan ada ya, pelihara fakir miskin. Artinya kesehatan dan pendidikan itu dua hal yang memang menjadi hal yang sangat fundamental bagi kita semua dalam kehidupan berbangsa bernegara ini, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat. Nah, kita dalam posisi ini kan sebagai rakyat, bersinergi bersama pemerintah untuk menjalankan amanah konstitusi. Itu sangat fundamental menurut saya. Saya rasa dalam pemahaman itu masih sama lah semua. Kita semua, pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, kaum intelektual masih sama. Hanya di dalam hal implementasinya terjadi tarik-menarik seperti yang diberitakan Tempo itu kan artinya ada upaya kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu, itu tidak mau dihambat. Ya kan, tidak ingin dihambat oleh sekelompok, kita anggaplah ini profesi, organisasi profesi, yang akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang memang memutus organisasi profesi ini perannya seakar-akarnya, yang dulunya memang cukup besar perannya, sekarang diambil alih. Kalau bahasa direbut ya, bahasa Tempo itu berebut ya. Sebenarnya bukan berebut. Artinya kita justru itu kan memang udah punya milik kita ya, kolegium itu ya. Berarti dikooptasi. Artinya diambil secara paksa. Gitu. Misalnya itu handphone Mas Angga, saya ambil secara paksa. Itu kan itu yang terjadi sebenarnya, bukan berebut. Kolegium itu kita bukan menganggapnya berebut, tapi kita menganggap ini diambil paksa. Diambil alih, diambil paksa. Kalau berebut tuh artinya kan ada satu nih, kita lomba nih, ya kan? Kita kejar tuh, kita ambil, gitu kan? Nah, tapi ya biasa itu bahasa media kan supaya sensasionalnya meningkat kan dibuat seolah kita ada merebut kolegium itu ya. Kolegium ini makanya harus dipahami dari aspek historisnya juga. Nah,
ini kolegium sudah sangat lama. Bahkan memang itu sudah ada sejak tahun 70-an. Berarti sudah 50 tahun lebih kolegium ini sudah ada. Dan itu juga mengacu kepada standar global. Di dunia juga ada kolegium-kolegium itu. Pokoknya kaitan standar sama kualitas dokter lah. Kualitas dokter itu sudah ada. Dan memang selama ini, sebelum ada undang-undang praktek kedokteran, dulu juga kolegium itu sudah menjalankan fungsi-fungsi yang selama ini dijalankan. Setelah ada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, praktek kedokteran tahun 2004 ya, yang sudah dicabut itu kolegium itu diperkuat perannya melalui undang-undang itu. Dan dia tetap di bawah organisasi profesi. Nah, di undang-undang yang baru, kolegium itu diambil paksa dari organisasi profesi menjadi di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, di situ jadi polemiknya ketika lembaganya yang diambil. Kalau dulu kan, kalau fungsinya yang selama ini kan fungsi yang diambil ya, mengurus izin praktek, mengurus satuan kredit profesi, itu kan lebih kepada fungsi yang diambil. Tapi ini lembaganya yang diambil. Lembaganya. Oh, diambil secara semuanya lah, seluruhnya. Nah, di situ. Secara awam aja lah menurut. Gimana kalau yang sudah jadi harta yang memang itu sudah diwariskan oleh orang tua kita, diambil paksa oleh camat kita misalnya atau sama siapa? Kalau saya kaitkan dari ridho nggak kita gitu? Iya, kalau saya kaitkan dengan pernyataan Dr. Ben tadi, berarti arahnya ini dunia kesehatan ini kayak bakal udah kebaca lah arah suramnya itu gimana gitu ya. Tapi dok, dari konflik ini, kalau kita ingin kemana sih kita mendukung lah istilahnya gitu dok ya. Dokter kan seorang tenaga medis, juga sebagai aktivis gitu ya. Di tengah-tengah masyarakat tuh kemana nih kita berpihak gitu dok? Ini kan yang berkembang sekarang itu kan namanya kan matahari kembar, ya kan? Ada Prabowo, ada Mulyono. Ya? Ini sama juga sekarang tuh. Kalau ada kolegium, matahari kembar juga. Ada Menkes, ada kolegium. Nah ini nggak mau matahari kembar, kan di bawah itu. Saya itu jangan usah. Jadi itu kayak awal saya katakan bahwa pemerintah nggak siap untuk berdialog, nggak siap untuk bermusyawarah gitu ya. Sedangkan Pak Presiden kan jelas program kesehatan dia itu kan. Jadi ini kan Menteri sebagai bawah Presiden itu kan melaksanakan itu kan. Jadi banyak wacana-wacana Pak Menteri ini buat framing yang bikin seakan dokter kita ini jadi masalah. Nah itu. Paling pidato dia tuh. Ya. Semua kesalahan jelek banget dokter Indonesia ini. Iya. Ya, kan? Masa dibully yang meninggal Aulia itu di 4 itu. Itu dibesar-besarin. Bukan keberhasilan yang diangkat. Logika gini Mas Angga. Misal saya itu punya anak nih. Yang saya angkat anak yang bermasalah. Kalau saya masalah saya angkat. Saya ngomong. Tapi yang baik nggak pernah saya angkat gitu loh. Nah, ini terjadi seperti ini kan. Makanya kenapa guru besar yang mereka bijak melihat masalah ini, mereka protes. Nah, kalau misalnya Pak Menteri itu nggak mendengar, itu mah tambah arogan kan. Ketika ada masalah, guru besar loh, ngomong semua ini. Kalau misalnya Dr. Rizky yang ngomong sendiri sama dengan Dr. Piprim, ya mungkin nggak banyak, itu semua. Ketika ada masalah. Bahkan saya guru besar di UI mengatakan kami sedih ketika kami di framing. Pendidikan kedokteran jelek, dekan di Unhas, sampai nangis dia ngomong soal itu. Kan? Itu kan nurani yang ngomong. Jadi nggak dianggap baik-baik saja gitu loh. Jadi kalau misalnya Pak Menteri sayang tuh Pak Prabowo, kemudian ingin melaksanakan itu, dia harus bersinergi dengan semua pihak. Nggak boleh arogansi, nggak boleh ego. Istilah gini, dia kan orang asing kan, ditempatkan di Kemenkes kan, orang asing itu. Ya kan? Jadi kok orang sakit ya kita kan berbaik-baik lah kan. Iya. Jadi bukan kekuasaan itu yang pendekatan kekuasaan itu yang menimbulkan resistensi. Jadi saran saya tuh ini belum terlambat gitu ya. Dia belum terlambat ya. Jadi undang-undang udah ada nih, Pak Menteri melaksanakan oke silakan. Tapi yang jangan apa? Ya ada sensitivitas itu, ada resistensi itu. Jadi memindahkan orang, memecah orang dengan membuat argumentasi. Ya sebenarnya pemerintah nggak boleh gitu sih. Ini kan bagaimanapun mereka ini kok sudah berjasa bagi profesi, bagi rakyat dengan cara-cara mereka. Kan. Bayangkan yang namanya dokter jantung anak itu bisa dihitung dengan jari. Di Indonesia nih. Di Indonesia. Jadi jangan bikin masalah. Nah apalagi ada wacana
dokter asing datang ke Indonesia, seolah kurang dokter. Yang kurang bukan dokter, yang kurang distribusi dokternya yang nggak merata. Berarti Dan ini yang persoalan. Jadi bukan datang buat rumah sakit, kemudian didik dokter bumung untuk bedah, menjadi sesar. Itu nggak segampang itu kan. Memang dulu ada wawancara, saya pernah wawancara oleh Rasid. Saya katakan bahwa dulu memang ada rencana pemerintah misalnya katarak dulu. Saya masih mahasiswa itu ada muncul itu. Karena katarak banyak, dokter mata sedikit, ini untuk dilatih dokter mata misalnya itu. Itu kan ada urgensinya kan. Tadi kan beda, dunia sekarang ini beda. Jadi kita sepakat dengan itu, tapi itu pilihan terakhir. Tapi langkah ini dilakukan. Nah, jadi apalagi program-program Pak Presiden ini untuk kesehatan, menurut saya itu agak berlebihan. Jadi, selain masalah independensi kolegium gitu ya, akhirnya berkonflik dengan pemerintah, kalau menurut Dr. Ben ini pihak-pihak yang berwenang salah satunya untuk anggota legislatif gitu ya. Ini mereka harus berperannya seperti apa nih sebenarnya? Ya, ataupun tokoh-tokoh elit politik lah. Susah lah legislatif. Susah. Ini kan udah berkoalisi kan. Mereka datang saja bilang, jangan ada apa tuh itu. Jangan ada dua mata apa? Jangan ada mata kembar gitu kan. Ya. Jadi yang saudara, sama kayak kasus kita dulu nih Mas Angga, untuk kasus Habib Rizik kan. Tadi partai. Berapa memang dia bantu. Dia butuh rakyat ketika dekat pilpres. Sampai akhirnya ada komen begini, Dok. Makanya dokter-dokter ini harus diberikan kemampuan itu komunikasi politik sama lobby-lobby politik supaya nanti kalau urusan dengan kebijakan publik, dokter ini bisa bersuara. Ya. Gimana, Dok? Itu namanya politik kesehatan. Ya. Politik kesehatan. Itu penting juga ya. Bagaimana menerjemahkan isu-isu yang terkait dengan kesehatan itu yang jangan sampai kita terlena gitu ya. Misal salah satu contoh saya bilangnya Pak Prabowo ya, dia di dalam misi Astacitanya itu ada salah satu narasi ya adalah memperkuat sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini kan harus diterjemahkan agar benar-benar tercapai misi Astacita itu, memperkuat sumber daya manusia kesehatan. Nah, di dalam sumber daya manusia kesehatan itu kan berarti kita bicara ada tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, bagaimana ini jangan sampai upaya-upaya untuk memperkuat tenaga kesehatan ini malah jadi kontraproduksi dengan misi Astacitanya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya kan? Oleh karena itu, saya melihat banyak hal yang paradoks yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan yang justru bertentangan. Sebenarnya paradoks ya, maksud saya paradoks dengan misi Astacitanya Prabowo Subianto. Iya. Salah satunya misalnya ya terkait dengan komentar-komentar dia ya. Misalnya yang terakhir terkait dengan Menteri Kesehatan nyatakan begini nih. 200 rumah sakit umum kabupaten kota ada objin dan 300-nya tidak ada dokter kandungannya, maka dia mau latih dokter umum itu, maka ilmu seksio-sesarnya diturunkan ke dokter umum. Sepintas ini kalimat yang pro rakyat, pro dokter gitu ya. Tapi kalau kita kaji secara mendalam, itu sebenarnya tidak dilakukan berdasarkan kajian data. Tidak berbasis data dan fakta. Yang pertama. Apalagi secara kolegium. Ya, dan akhirnya memang memperlemah sumber daya manusia kesehatan itu sendiri. Dalam konteks kita kaitkan dengan misi Astacitanya Presiden Prabowo Subianto ya, memperkuat sumber daya manusia kesehatan. Karena apa? Karena pertama tidak berbasis data. Datanya itu sebenarnya tidak sebesar itu rumah sakit umum kabupaten kota yang nggak punya dokter kandungan. Kita sudah hitung cuma 6%. Jadi lebih dominan framingnya dibandingkan basis fakta datanya untuk menyatakan perlunya dokter umum diajarkan seksio sesarea. Yang kedua, itu sebenarnya yang harus berbicara terlebih dahulu adalah kolegium. Karena kolegium yang menentukan siapa boleh melakukan apa, siapa tidak boleh melakukan apa. Dalam konteks pekerjaan profesinya. Karena ada standar kompetensi yang terjaga di situ. Nah, kalau diturunkan artinya menurunkan standar.
berarti memperlemah sumber daya manusia, kesehatan. Dan ini membahayakan keselamatan pasien. Kajiannya itu nggak sampai, komunikasinya itu nggak sampai seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita mau dikaitkan lagi dengan apa ya, istilahnya task shifting istilahnya sekarang kan itu memang pada kasus-kasus yang memang gawat darurat. Jadi nggak perlu sampai dibahasakan di media bahwa dokter umum perlu diajarkan seksio sesarea. Ini akan mencemaskan masyarakat, mengganggu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nanti malah banyak kasus malpraktek ya. Dampaknya kan ke sana nanti. Apalagi, kaitkan lagi dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Terakhir ini baru ini keluar nih. Bahwa disiplin itu, pelanggaran disiplin itu boleh ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Subjektif kan? Kalau seperti itu. Dan ini berbahaya nanti kalau misalnya ada respon masyarakat yang menganggap ada respon negatif, dianggap pelanggar disiplin. Menteri Kesehatan bisa nyatakan dia itu pelanggar disiplin. Ini berbahaya sebenarnya. Gitu. Kita upaya-upaya untuk meningkatkan atau memperkuat sumber daya manusia kesehatan ini tidak bisa Kementerian Kesehatan berjalan sendiri tanpa didukung oleh stakeholder, kita bilang, pemangku kepentingan. Di situ ada organisasi profesi, di situ ada institusi pendidikan kedokteran. Oleh karena itu, kita berharap Kementerian Kesehatan harus sadar diri, ya, terutama Menteri sadar diri. Tidak bisa kewenangan itu dia pegang semua di dalam satu kementerian. Itu. Baik. Karena tadi disinggung juga mengenai politik kesehatan jadinya ya. Politik kesehatan dan juga framing pemberitaan, kaitannya juga dengan media, berarti kan media massa di sini seharusnya memiliki peran yang penting juga nih. Tentu. Ketika dia menelaah suatu masalah yang terjadi, keberpihakan media itu kemana? Apakah ke penguasa, apakah ke masyarakat, kan gitu. Keberpihakan media juga dilihat dari bagaimana pembelaan media sekarang gitu. Makanya kita Rasil nih berusaha juga kan menyuarakan menyuarakan yang sebenarnya ini di sini. Independensi media ini kan penting juga ya. Karena pemberitaan itu memang harus benar-benar dalam konteks menegakkan kebenaran dan keadilan ya, gitu. Jadi kalau misalnya medianya masih cenderung kepada satu partisan lah, saya nggak ngerti bahasa. Tapi kalau kita sih bisa baca ya, kalau membaca suatu media ini betul-betul dia beritanya independen atau tidak independen, intelektual kita akan membaca itu. Karena gini Dok, ada juga yang komen di media sosial ketika trending ini, komennya begini Dok, itulah ketika penguasa dan yang memiliki wewenang, dia bisa memanfaatkan media di era disrupsi. Gitu, ada yang komen begitu gitu, karena di bawahnya apa? Iya, karena dokter-dokter bisa memanfaatkan media massa gitu. Ya, kekuasaan diuntungkan dengan kewenangannya, karena dengan kekuasaan dia bisa kuasai banyak hal ya. Media juga bisa dia kuasai. Kita kan yang namanya rakyat kan hanya bisa bersuara ya. Tapi kalau dengan kekuasaan itu kita bisa atur nih, ini ke sana, ini ke sini, segala macam. Dengan kekuasaan itu bisa dia pegang media, pertahanan, keamanan, aturan, regulasi, semuanya ada di pihak penguasa. Ya kan? Nah, ya kalau media sifatnya kan dia kontrol. Supaya jangan sampai upaya-upaya itu malah membuat masyarakat terganggu. Nah, kalau misalnya selama ini pemberitaan yang menganggap misalnya ya, kalau saya sebagai kalangan profesi dokter, ada yang mungkin pemberitaan-pemberitaan negatif terkait dengan dunia kedokteran. Yang pertama, kalau itu fakta, ya ungkapkan saja. Tidak perlu kita alergi atau sensitif ya, tidak mau itu jangan sampai diberita. Ya ungkapkan saja. Dengan tetap menjaga etika jurnalistik ya tentunya ya. Kode etik jurnalistik kan ada juga ya. Ada. Harus dijaga. Ya diungkapkan saja, dan ini juga pembelajaran yang baik buat kita untuk
kita memperbaiki diri profesi ini. Jadi saya rasa tidak perlu alergi kalau misalnya ada pemberitaan-pemberitaan yang negatif untuk dunia kedokteran. Tapi kalau kekuasaannya kan begini dia. Kekuasaan ini dia bisa melihat sesuatu ini, dia bisa lakukan suatu langkah yang justru bisa benar, bisa salah. Direkayasa. Contoh misalnya salah satunya misalnya ya, misalnya kalau ada terjadi yang dianggap bullying itu tadi di satu program studi, lalu dia bereaksi dengan menutup program studinya. Ya, ya. Ibarat ada apa namanya kebakaran lumbung apa tikus, Ada tikus apanya dibakar di ya? lumbung padi, Lumbung lumbungnya padi dibakar. itu itu dibakar semua dia. Nah itu yang bisa melakukan itu hanya kekuasaan, tidak bisa dilakukan oleh tikusnya. Anggaplah kita tikus ya. Ada tikus atau dilakukan oleh apa namanya penanam padi nggak bisa. Yang bisa melakukan itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan ini lebih berbahaya kalau misalnya tidak ada kontrol. Karena dia bisa lakukan apa saja. Oleh karena itu sebenarnya terkait dengan politik kesehatan ini, dengan semuanya di bawah Kementerian Kesehatan ini berbahaya untuk upaya kita bersama-sama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu. Karena disatukan di dalam satu kewenangan itu oleh Menteri Kesehatan, dia bisa lakukan apa saja. Yang akhirnya saya bahasakan dengan otoritarianisme di bidang kesehatan. Kalau secara politik, Presiden pasti tahu ya langkah-langkah menteri ini kan, Dr. Ben? Iya, pasti dia tahu lah ya. Pasti dia tahu lah ya. Dia tahu lah, karena pasti dia menerima lah, dia udah teriak semua kan. Iya. Dari Sabang ke Merauke dia teriak semua, pasti dia tahu. Mungkin dia jadi pertimbangan lah. Kita melihat bahwa Presiden sekarang dia kita anggap dia pro rakyat ya, pro rakyat. Jadi ketika ada pembantunya yang sedikit melenceng, ya mungkin mudah-mudahlah itu bisa dievaluasi lah, evaluasi untuk mencari menteri yang lebih kredibel dan kapabel. Atau juga bisa juga mencari jubir. Kiamat Sangga bisa jadi jubirnya. Jadi saya lihat bahwa itu persoalan itu. Ya sekarang tuh kalau kita ketemu sama jubirnya rumah departemen kali ya. Dia contoh dari Depkes itu akan takut-takut tuh untuk berdebat, takut-takut ya. Karena kalau salahin dia tuh kan. Jubir kepresidenan aja mundur kok. Jadi itu problem. Nah, kita halah ke depan itu kita anggap kita bahwa ke depan itu harus lebih baik lah ya. Bahwa kita khawatir juga nih banyak pejabat-pejabat kita yang MPD ya. MPD yang susah untuk dikritik, nggak terima-terima kalau dikritik. MPD obatnya bukan ke dokter ya? Saya baru tahu dipecat itu baru. Iya. Jadi gitu Mangga. Mudah-mudahan lah ke depan akan jauh lebih baik. Baik, saya terakhir ke Dr. Rizky ya. Sebagai perenungan dok ya, sebagai perenungan, masalahnya memang kaitannya dengan dunia kesehatan, profesinya kedokteran. Secara pribadi bagi seorang Dr. Rizky dari masalah-masalah ini, kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, masalah kesehatan dan tanggung jawab negara. Lalu di sini juga ada pemegang tampuk kekuasaan. Seharusnya bagaimana pemerintah ini mengedepankan kepentingan masyarakat? Ya, tentu selalu kalau pemerintah kan dia kaitannya dengan program-program dia ya. Program-program kesehatan itu harus, saya pikir tidak boleh ada di dalam satu struktur birokrasi itu yang akhirnya offside. Offside, si A bisa melakukan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh si B, ya misalnya begitu. Dalam konteks Kementerian Kesehatan dan ini misalnya pendidikan ini, saya rasa kalau saya ditanya nih, Pak Prabowo harus menegur Kementerian Kesehatan karena offside. Offside, banyak kewenangan itu yang harusnya Kementerian Pendidikan, tapi dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian program-program Prabowo ini harusnya dibuat sinergis oleh para menteri. Nggak boleh berjalan sendiri. Dan harus melibatkan stakeholder. Jadi kalau kita dianggap sebagai pemangku kepentingan ini harusnya diajak berkomunikasi, berdialog dengan baik. Yang selama ini terjadi nggak seperti itu. Kita kadang-kadang diundang. Ya, diundang, kita kasih masukan, segala macam. Tapi nanti dia buat jalan sendiri. Dia punya hidden sendiri, punya hidden agenda sendiri.
Itu yang kita rasakan begitu ya. Jadi belakangan jadinya saya malas juga kita diundang kan kalau misalnya seperti itu kan. Yang terakhir ini dokter kandungan yang tadi saya cerita tuh yang diundang misalnya oleh Kementerian Kesehatan diajak ngobrol, rupanya dibuat framing seolah-olah sudah setuju dengan program-program yang soal tadi dokter umum itu. Nah ini yang begini-begini kan kita nggak mau gitu. Ini kan cara-cara, mohon maaf, cara-cara VOC dulu ya. Kalau kita ingat dulu gimana dulu Cara-cara Diponegoro, penjajah ya kan diundang, ujung-ujungnya dia dibuang gitu, dijebak begitu ya, untuk ikut dalam satu perundingan. Nah, itu kita kan menghindari gitu-gitu. Makanya nih saya gitu sih ngomong sebenarnya, gimana nih dia bilang, ya jangan datang kalau konteksnya begitu. Dialognya harusnya equal gitu. Kalau mau dialog itu equal dan itu harus posisinya tidak bisa kita dianggap didengar setelah itu dia punya hidden agenda, nggak bisa begitu. Jadi pemangku kepentingan ini yang cara negara pemerintah kita bilangnya Kementerian Kesehatan. Ini yang saya merasa komunikasinya yang perlu diperbaiki. Selama ini kita rasakan buruk sekali memang komunikasi Menteri Kesehatan kita ini. Itu yang kita rasakan. Baik, itu ya. Sebagai perundungan dari Dr. Rizky ya. Semoga lancar-lancar dok ya. Insya Allah. Ini segala sesuatu masalahnya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari Dr. Ben penutup, Dr. Ben dari masalah ini secara kenegaraan ya, sama keumatan ya, yang perlu kita garis bawahi apa sih dok? Ya, intinya jangan kasih beban presiden lah. Jangan kasih beban presiden. Kasihan presiden. Jadi kok gaduh-gaduh gini kan puyeng juga nih Prabowo kan. Jadi para menteri itu harus melihat bahwa lakukan pekerjaan itu yang buat presiden itu adem. Kayak Pak Amran ya, Pak Amran Menteri Pertanian. Oh iya, pertanian ya. Ini kebanggaan. Tahu-tahu surplus ya. Surplus saja itu kan. Kalau gini keributan rame-rame puyeng juga nih Pak Prabowo. Kan. Jadi saya pikir bahwa Pak Menkes buat adem lah Pak Presiden. Yang kedua ya buka dialog balik, diskusi. Dialog. Jadi nggak ada istilah terlambat lah, yang namanya satu rahim ya kan. Semua kita ini kan berbicara untuk kepentingan bangsa, negara, rakyat kan. Artinya ya mungkin posisi yang berbeda lah, satu di kekuasaan, satu di fungsional. Ya. Tapi kan kita kan semua tujuan satu untuk rakyat. Apalah ruginya, apa malunya kota dialog, apa sih masalahnya, dialog, diskusi. Saya pikir sesama anak bangsa harus bisa lah membangun satu diskusi yang sehat, yang saling percaya gitu lah. Yang ditanggap bahwa ada yang lebih, ada yang kurang. Masing-masing kan melaksanakan tugas dengan fungsi yang berbeda. Gitu. Saya pikir itu Mas Angga. Baik, luar biasa. Terima kasih Dokter Rizky Ardiansah, Dokter Ben, terima kasih banyak. Demikianlah Iwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, bincang inspiratif hasil kali ini bersama Dr. Sarbini Abdul Murad dan juga Dr. Rizky Ardiansah. Semoga membuka pengetahuan Anda dan juga memberikan pencerahan terhadap isu yang terjadi di sekitar kita. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Neza dan juga para BOD Rasil undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.